Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dan saya akan menjadi moderator kelompok ini. Nama saya Muhammad Maulana Azhari dan kami akan mempresentasikan hasil rangkuman kami tentang di bab 5 tentang pengembangan usaha. Kelompok kami beranggotakan 6 orang, dimulai dari saya sendiri, Muhammad Maulana Azhari, Muhammad Nafwa Firdaus, Rona Jauja, Muhammad Rizky Darmawan, Nia Safitri, dan yang terakhir Najla Salsabila. Yang pertama, pengertian pengembangan usaha. Pengembangan usaha merupakan sejumlah tugas dan proses persiapan analisis tentang peluang pertumbuhan usaha yang potensial. Pengembangan usaha bertujuan untuk menumbuhkan usaha serta meningkatkan kemampuan pengusaha agar menjadi pengusaha yang tangguh dan mandiri. Jenis pengembangan usaha. Menurut Mazhar, tahun 2010 berdasarkan caranya pengembangan usaha dibagi menjadi 3 jenis, yaitu 1. Memperluas ke hulu dan atau ke hilir, yaitu arah pengembangan usaha akan disesuaikan dengan posisi usaha saat ini. Jika usaha tersebut berada di hilir, maka pengembangan ke arah hulu. Kelebihannya dari jenis ini adalah maka pengembangan pada posisi ini jenis lebih mudah karena lebih mengetahui pasar, sumber material, dan teknologi. Kekurangan, jika terjadi permintaan produk pada bisnis ini melemah, maka tingkat penjualan akan menurun. Kedua, diversifikasi usaha adalah pengembangan usaha berbagai jenis usaha. Kelebihan, jika salah satu jenis usaha mengalami menurun permintaan pasar rugi, maka usaha yang lain masih dapat menutup kerugiannya. Kekurangannya, pengembangan cara ini cukup sulit dilakukan karena harus mempelajari dari awal baik pasar, sumber material ataupun teknologi dan sebagainya. 3. Jenis bisnis franchise. Arti dari menjual bisnis di sini adalah menjual hak patennya. Ini dilakukan ketika usaha tersebut sudah memiliki hak paten atas produk atau jasa dan konsep pemasarannya. 3. Aspek pengembangan usaha. Dalam pengembangan usaha, ada 3 buah aspek yang harus diperhatikan, yakni 1. Aspek penjualan. Memperhatikan bagaimana penjualan barang tersebut, mayoritas umur, asal, dan juga kecenderungan konsumen, dan proses penjualan. Aspek manajemen. Memperhatikan proses manajerial dari bisnis dimulai pembuatan produk, perencanaan, pemasaran, hingga perencanaan distribusi produk. Aspek strategi mencakup bagaimana cara pengembangan bisnis dengan meningkatkan kualitas produk, membuat produk baru, atau bekerjasama dengan pihak lain. 4. Strategi pengembangan usaha. Strategi pengembangan usaha harus dilakukan dari segi produk, sistem penjualan, integrasi, dan sinergisme. Dari segi produk, pengembangan usaha dilakukan dengan cara mengembangkan produk sesuai dengan selera pasar, mengeluarkan produk baru yang inovatif, mencari cara efisien dalam produksi sehingga produk berkualitas sama bisa dihasilkan dengan biaya yang lebih rendah. Dari segi penjualan, pengembangan usaha dilakukan dengan membangun hubungan yang baik dengan konsumen, melakukan penjualan melalui media sosial, memastikan kepuasan konsumen. Integrasi adalah mengembangkan bisnis dengan cara memperbesar perusahaan. Misalnya suatu perusahaan pembuat makanan ringan berupa keripik membeli toko baru sebagai cabang, membeli perkebunan kentang untuk bahan baku, membeli perusahaan ekspedisi untuk distribusi si bahan baku dan pemasaran produk, serta membeli perusahaan percetakan untuk menunjang kemasan dari produk. Sinergisme adalah membangun sinergi di dalam perusahaan dan memperluas jejaring sosial di luar perusahaan. Sinergisme dapat dibangun dengan merekrut pegawai yang memiliki bakat dari bidang usaha, bekerja sama dengan perusahaan lokal maupun nasional untuk membuka pasar baru dan memperluas jangkauan pasar. 5. Manfaat pengembangan usaha. Manfaat pengembangan usaha itu bertindak seperti benang merah yang mengikat semua fungsi atau departemen perusahaan, membantu bisnis memperluas dengan meningkat penjualan, pendapatan, penawaran produk, bahkan layanan pelanggan dan kesadaran merek. Ada sejumlah area utama di mana seorang yang ditugaskan untuk mengembangkan bisnis dapat membantu memperoleh perubahan dan mendorong pertumbuhan yang di seluruh departemen. Berikut 4 alasan mengapa pengembangan usaha menjadi hal yang penting dan bermanfaat. 2. Strategi kunci untuk meningkatkan pendapatan dan menurunkan biaya.
Kunci dari proses pengembangan usaha adalah menyusun strategi untuk meningkatkan jumlah uang yang masuk ke dalam usaha sambil memastikan lebih sedikit uang yang keluar. 3. Membantu meningkatkan citra perusahaan secara keseluruhan. Pemasaran sangat penting untuk pertumbuhan usaha dan pengembangan usaha dapat membantu organisasi membangun merek yang lebih baik. 4. Membuka ekspansi ke pasar baru. Memanfaatkan area peluang baru bisa menjadi strategi pertumbuhan yang menguntungkan. Dan pengembangan bisnis melibatkan tetap berada di atas tren dan peluang pasar. Dalam menganalisis demografi dan data pelanggan, pengembangan bisnis dapat menemukan cara untuk memasuki pasar ini dan mengakses segmen pelanggan baru. Baiklah, tadi adalah hasil rangkuman dari kelompok kami tentang pengembangan usaha di bab 5. Maaf jika ada kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.